Sebelum cahaya Islam menyinari hatinya, Umar bin Khattab adalah salah satu tokoh Quraisy yang paling disegani sekaligus ditakuti di Mekah. Berasal dari kabilah Bani Adi, ia dikenal memiliki postur tubuh yang tinggi tegap, kekuatan fisik yang luar biasa, serta watak yang keras dan tegas. Kecerdasannya dalam strategi dan kefasihannya dalam berbicara membuatnya menjadi figur penting dalam masyarakat Quraisy. Namun, sifat kerasnya ini juga yang membuatnya menjadi salah satu penentang paling gigih terhadap ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Umar memandang dakwah Islam sebagai ancaman serius terhadap tradisi leluhur, persatuan kaum Quraisy, dan tatanan sosial yang sudah mapan. Ia tidak bisa menerima ajaran tauhid yang menentang penyembahan berhala yang telah mendarah daging dalam keyakinan masyarakat Mekah saat itu. Baginya, Nabi Muhammad adalah pemecah belah kaum dan pembawa ajaran sesat yang harus segera dihentikan penyebarannya demi menjaga kehormatan dan stabilitas suku Quraisy. Dengan pengaruh dan kekuatannya, Umar tidak segan-segan melakukan tindakan keras terhadap para pengikut Nabi Muhammad. Banyak kaum muslimin awal, terutama dari kalangan yang lemah dan tidak memiliki perlindungan suku, merasakan langsung kekerasan dan intimidasi dari Umar. Ia menggunakan segala cara, mulai dari hardikan, ancaman, hingga siksaan fisik, untuk memaksa mereka kembali kepada ajaran nenek moyang. Kegigihannya dalam menentang Islam menjadikannya salah satu musuh utama yang paling ditakuti oleh kaum muslimin. Meskipun demikian, di balik sikap kerasnya, Umar adalah sosok yang memegang teguh apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Penentangannya terhadap Islam pada masa itu didasari oleh keyakinan kuat bahwa ia sedang membela kehormatan kaumnya dan ajaran leluhur yang dianggapnya benar. Ia belum menyadari bahwa takdir Allah sedang mempersiapkan sebuah peran besar dan mulia baginya dalam sejarah penyebaran agama yang saat itu ia musuhi dengan segenap jiwa dan raga. Seiring berjalannya waktu, dakwah Nabi Muhammad terus berkembang meskipun menghadapi tekanan dan permusuhan yang hebat dari para pembesar Quraisy. Kesabaran kaum muslimin dalam menghadapi siksaan dan keteguhan mereka dalam memegang akidah semakin membuat para penentang Islam, termasuk Umar bin Khattab, merasa geram dan frustrasi. Mereka melihat pengaruh Nabi Muhammad semakin meluas, bahkan mulai menarik pengikut dari kalangan terpandang. Kemarahan Umar mencapai puncaknya ketika ia melihat perpecahan di kalangan kaum Quraisy semakin nyata. Keluarga tercerai-berai karena perbedaan keyakinan, ikatan persaudaraan merenggang, dan suasana di Mekah semakin tegang. Merasa bahwa sumber dari semua kekacauan ini adalah Nabi Muhammad, Umar mengambil sebuah keputusan nekat yang didorong oleh amarah dan keyakinannya untuk menyelamatkan kaumnya. Ia bertekad untuk mengakhiri apa yang dianggapnya sebagai fitnah ini dengan cara paling drastis, membunuh Nabi Muhammad. Dengan hati yang berkobar oleh amarah, Umar bin Khattab menyandang pedangnya. Ia berjalan dengan langkah tegap dan wajah penuh tekad, tidak menyembunyikan niatnya. Tekadnya sudah bulat, ia akan mencari Nabi Muhammad dan menghabisinya. Ia merasa bahwa hanya dengan cara inilah persatuan dan kehormatan kaum Quraisy dapat dikembalikan seperti sedia kala. Keberanian dan kekuatannya membuat niat ini menjadi ancaman yang sangat nyata bagi keselamatan Rasulullah. Saat itu, kaum muslimin masih dalam posisi lemah dan seringkali harus beribadah secara sembunyi-sembunyi. Keberadaan Nabi Muhammad pun tidak selalu diketahui umum untuk menghindari gangguan dari kaum Quraisy. Namun, Umar yang telah kalap tidak peduli. Ia berjalan menyusuri jalanan Mekah, pedang terhunus di pinggangnya, mencari informasi tentang keberadaan Nabi Muhammad, siap menjalankan misi berbahaya yang telah diputuskannya sendiri. Di tengah perjalanannya yang diliputi amarah dan niat membunuh, takdir Allah mempertemukan Umar bin Khattab dengan seorang lelaki dari Bani Zuhrah bernama Nuaim bin Abdullah. Nuaim sebenarnya telah memeluk Islam secara diam-diam, namun Umar tidak mengetahuinya. Melihat Umar berjalan dengan wajah sangar dan pedang terhunus, Nuaim merasa curiga dan khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad atau para pengikutnya. Nuaim memberanikan diri mendekati Umar dan bertanya dengan nada menyelidik, "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" Umar, tanpa ragu dan dengan nada penuh kemarahan, menjawab terus terang, "Aku hendak mencari Muhammad, si Sabi,
pencela agama nenek moyang yang telah memecah belah kaum Quraisy, mencaci maki sesembahan kita, dan membodoh-bodohkan leluhur kita. Aku akan membunuhnya." Mendengar jawaban Umar yang mengerikan itu, Nuaim terkejut namun berusaha tetap tenang. Ia tahu bahwa berdebat atau menghalangi Umar secara fisik hanya akan sia-sia, bahkan mungkin membahayakan dirinya sendiri. Dengan kecerdasan dan keberanian yang datang dari keimanannya, Nuaim mencoba mengalihkan perhatian Umar dengan sebuah strategi yang jitu. Ia sadar bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk melindungi Rasulullah. Nuaim kemudian berkata kepada Umar, "Wahai Umar, demi Allah, dirimu telah menipu dirimu sendiri. Apakah engkau pikir Bani Abdu Manaf, keluarga besar Nabi Muhammad, akan membiarkanmu hidup jika engkau membunuh Muhammad? Sebelum engkau melakukan itu, tidakkah sebaiknya engkau kembali ke keluargamu sendiri dan membereskan urusan mereka terlebih dahulu?" Kata-kata ini sengaja dilontarkan Nuaim untuk menanamkan keraguan dan mengalihkan fokus kemarahan Umar dari Nabi Muhammad. Ucapan Nuaim bin Abdullah yang menyinggung tentang keluarganya sendiri membuat Umar bin Khattab terkejut dan penasaran. Ia merasa terusik, bagaimana mungkin Nuaim menyuruhnya membereskan urusan keluarganya sendiri di saat genting seperti ini? Dengan nada tidak sabar, Umar mendesak Nuaim, "Keluargaku yang mana yang kau maksud?" Disinilah Nuaim menyampaikan kabar yang bagaikan petir di siang bolong bagi Umar. Dengan tenang namun tegas, Nuaim mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini tidak diketahui Umar. Adik perempuanmu, Fatimah binti Khattab, dan iparmu, Said bin Zaid, yang juga sepupu Umar, keduanya telah mengikuti ajaran Muhammad dan meninggalkan agama nenek moyangmu. Uruslah mereka terlebih dahulu sebelum engkau mengurus orang lain. Mendengar berita ini, dunia Umar seakan runtuh. Kemarahannya yang semula ditujukan kepada Nabi Muhammad kini berbalik arah dengan intensitas yang lebih besar menuju rumah adiknya sendiri. Ia merasa dikhianati oleh orang terdekatnya. Bagaimana mungkin adik kandungnya sendiri, Fatimah, dan iparnya, Said bin Zaid, berani meninggalkan agama leluhur dan mengikuti ajaran yang selama ini ia musuhi dengan keras? Rasa marah, malu, dan terhina bercampur aduk dalam dirinya. Tanpa berpikir panjang lagi, Umar segera mengubah tujuannya. Niat untuk membunuh Nabi Muhammad terlupakan seketika. Yang ada di benaknya kini hanyalah segera mendatangi rumah adiknya untuk memastikan kebenaran berita tersebut dan memberikan pelajaran kepada mereka. Ia berjalan dengan langkah lebih cepat, kemarahan yang membara kini memiliki target baru yang begitu dekat dan personal. Pertemuan dengan Nuaim telah berhasil mengalihkan bahaya dari Rasulullah, namun membuka babak baru yang dramatis di rumah Fatimah binti Khattab. Dengan hati yang bergemuruh oleh amarah, Umar bin Khattab tiba di depan rumah adiknya, Fatimah binti Khattab. Dari luar, ia samar-samar mendengar suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang sedang dibacakan. Di dalam rumah, Fatimah dan suaminya, Said bin Zaid, memang sedang belajar Al-Quran dari seorang sahabat Nabi bernama Habbab bin Al-Arat yang membacakan lembaran berisi surah Taha. Mendengar suara langkah kaki Umar yang mendekat dengan marah, Habbab segera bersembunyi. Umar menggedor pintu dengan keras dan langsung menyerbu masuk ketika pintu dibuka. Wajahnya merah padam penuh amarah. "Suara apa yang tadi kudengar dari rumah kalian?" bentak Umar. Fatimah dan Said mencoba menyembunyikan lembaran Al-Quran tersebut dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, namun Umar sudah terlanjur curiga. "Aku dengar kalian telah mengikuti ajaran Muhammad," tuduh Umar dengan suara menggelegar. Said bin Zaid mencoba menenangkan Umar, namun amarah Umar sudah tidak terkendali. Ia langsung menyerang Said, memukul dan menjatuhkannya. Melihat suaminya diserang, Fatimah, adik kandung Umar, mencoba melindungi Said. Namun, keberanian Fatimah justru semakin menyulut amarah Umar. Tanpa ragu, ia menampar adiknya sendiri dengan keras hingga wajah Fatimah terluka dan mengeluarkan darah. Meskipun terluka dan berdarah, Fatimah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dengan air mata bercampur darah, ia menatap kakaknya dengan tatapan teguh dan berkata, "Benar,
Wahai Umar, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Lakukanlah apa yang hendak kau lakukan. Keberanian dan keteguhan iman Fatimah di hadapan kakaknya yang sedang murka ini menjadi momen krusial yang mulai mengguncang hati Umar. Melihat darah mengalir dari wajah adiknya sendiri, Fatimah, dan mendengar kata-kata penegasan imannya yang begitu berani, kemarahan Umar bin Khattab mulai mereda. Ada rasa sesal dan keheranan yang muncul dalam hatinya. Bagaimana mungkin ajaran yang ia benci bisa membuat adiknya begitu teguh dan berani, bahkan rela terluka demi mempertahankannya? Ia terdiam sejenak, menatap lembaran yang tadi sempat ia lihat sekilas. Perasaan ingin tahu mulai mengalahkan amarahnya. Berikan lembaran yang kalian baca tadi kepadaku, pinta Umar dengan nada yang sedikit melunak. Namun, Fatimah, meskipun dalam kondisi terluka, menolak memberikannya begitu saja. Engkau masih dalam keadaan musyrik dan najis. Engkau tidak boleh menyentuh lembaran suci ini kecuali engkau bersuci terlebih dahulu, jawab Fatimah dengan tegas, menunjukkan penghormatannya pada kalam Allah. Permintaan Fatimah agar Umar bersuci sebelum menyentuh Al-Quran menunjukkan betapa sakralnya kitab suci tersebut bagi mereka. Umar, yang biasanya keras kepala, kali ini menuruti permintaan adiknya. Ia pergi untuk mandi dan membersihkan diri. Tindakan ini merupakan langkah awal yang simbolis, menunjukkan bahwa hatinya mulai terbuka untuk menerima sesuatu yang baru dan suci. Setelah bersuci, Umar kembali dan Fatimah pun memberikan lembaran yang berisi ayat-ayat awal surah Taha kepadanya. Umar mulai membaca ayat-ayat tersebut. Taha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Semakin jauh ia membaca, semakin hatinya bergetar. Keindahan bahasa, kedalaman makna, dan keagungan pesan yang terkandung dalam ayat-ayat itu merasuk jauh ke dalam jiwanya. Hatinya yang keras luluh. Ia merasakan kebenaran dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Alangkah indah dan mulianya kalam ini, gumam Umar dengan penuh ketakjuban. Cahaya hidayah mulai bersinar terang di hatinya. Setelah hatinya tersentuh oleh keindahan ayat-ayat surah Taha, Umar bin Khattab mengalami perubahan drastis. Wajahnya yang tadi penuh amarah kini menunjukkan penyesalan dan ketertarikan yang mendalam. Ia bertanya kepada Khabbab bin Al-Arat, yang akhirnya keluar dari persembunyiannya setelah melihat perubahan sikap Umar, "Di manakah Muhammad sekarang?" Niatnya kini bukan lagi untuk membunuh, melainkan untuk bertemu dan menyatakan keimanannya. Khabbab memberitahukan bahwa Nabi Muhammad sedang berada di rumah Al-Arkam bin Abil Arkam, Darul Arkam, tempat biasa beliau berkumpul dan mengajarkan Islam kepada para sahabat secara sembunyi-sembunyi. Tanpa menunda waktu, Umar segera bergegas menuju Darul Arkam. Pedangnya masih tersandang di pinggangnya, yang sempat menimbulkan kekhawatiran bagi para sahabat yang melihat kedatangannya dari kejauhan melalui celah pintu. Mereka tahu reputasi Umar dan khawatir ia datang untuk menyerang. Ketika Umar tiba dan mengetuk pintu Darul Arkam, para sahabat di dalam merasa cemas. Namun, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang juga seorang pemberani dan telah lebih dulu masuk Islam, berkata, "Biarkan dia masuk. Jika ia datang dengan niat baik, kita akan menyambutnya. Jika ia datang dengan niat buruk, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Nabi Muhammad kemudian memerintahkan agar Umar diizinkan masuk. Nabi Muhammad bangkit menyambut kedatangan Umar. Beliau memegang baju dan gagang pedang Umar seraya bertanya dengan tegas, "Apa yang membawamu kemari, wahai Ibnu Khattab? Demi Allah, aku melihat bahwa engkau tidak akan berhenti sampai Allah menurunkan bencana kepadamu." Dengan hati yang telah luluh dan penuh keyakinan baru, Umar bin Khattab menjawab dengan suara yang jelas dan mantap, "Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada apa yang engkau bawa dari sisinya." Kemudian, di hadapan Nabi Muhammad dan para sahabat yang tertegun, Umar mengucapkan dua kalimat syahadat,
Asyhadu an la ilaha illa Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keislaman Umar bin Khattab disambut dengan pekikan takbir, Allahu Akbar, yang begitu keras oleh para sahabat di dalam Darul Arkam, hingga suaranya terdengar sampai keluar dan menggema di sekitar Ka'bah. Peristiwa ini menjadi momen yang sangat membahagiakan dan melegakan bagi kaum muslimin. Masuknya Umar ke dalam barisan Islam merupakan kemenangan besar dan suntikan kekuatan yang luar biasa bagi dakwah Nabi Muhammad. Sosok yang tadinya menjadi musuh paling ditakuti kini telah menjadi saudara seiman dan pembela Islam yang gagah berani. Dengan bergabungnya Umar, ditambah dengan keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib sebelumnya, kaum muslimin merasa lebih kuat dan berani. Umar yang terkenal tegas dan tidak kenal takut, segera mengusulkan agar mereka tidak lagi beribadah secara sembunyi-sembunyi. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa kita harus bersembunyi? Bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan?" Sejak saat itulah, kaum muslimin mulai berani menampakkan keislaman mereka dan melaksanakan salat di depan Ka'bah secara terang-terangan dalam dua barisan yang dipimpin oleh Umar dan Hamzah. Peristiwa ini membuat gentar kaum kafir Quraisy. Karena ketegasannya dalam membedakan yang hak dan yang batil, Umar bin Khattab kemudian mendapat julukan Al-Faruq, Sang Pembeda. Kisah perjalanan Umar bin Khattab dari niat membunuh Nabi hingga memeluk Islam mengandung pelajaran moral yang sangat berharga. Pelajaran utamanya adalah bahwa hidayah sepenuhnya berada di tangan Allah. Allah dapat memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya, bahkan kepada musuh Islam yang paling keras sekalipun, melalui cara-cara yang tidak terduga. Kisah ini menunjukkan kekuatan mukjizat Al-Quran yang mampu meluluhkan hati yang paling keras dan mengubah kebencian menjadi cinta. Keberanian dan keteguhan iman Fatimah binti Khattab juga menjadi inspirasi, menunjukkan bahwa kekuatan iman dapat mengalahkan rasa takut. Selain itu, kisah ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik, dan masa lalu yang kelam tidak menghalangi seseorang untuk meraih kemuliaan di sisi Allah jika ia tulus bertaubat dan beriman. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.